Hidup frugal boleh nggak sih pakai kartu kredit? Kita jawab selengkapnya di video kali ini. Hai guys, welcome back to our channel. Kembali lagi dengan gue Samuel dan ini istri gue Claudia. Kami pasangan suami istri kantoran dalam perjalanan memaknai financial independence. Di channel ini kalian akan temukan video-video seputar karir, keuangan, adulting, dan topik-topik lainnya. Jadi kalau kalian suka dengan channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalain lonceng untuk dukung terus channel kami. Kali ini kita mau bahas tentang kartu kredit. Untuk jawab pertanyaan di awal tadi dengan simpelnya, tentu saja boleh. Kami sih pakai ya. Kami sih pakai ya. Kami pakai, tapi cara pakainya kami bisa atur gitu. Kami bisa atur dengan benar supaya kami bisa manfaatkan dengan maksimal dan bukan jadi hutang yang menjerat gitu ya. Seperti mungkin kebanyakan diberitakan di luar sana. Jadi cara kami memakai kartu kredit dengan bijak seperti apa? Ada 3 caranya yang kami mau share di video kali ini. Oke Ma, tips pertama apa? Tips yang pertama adalah untuk tracking pengeluaran dan pemasukan. Nah, kalau pemasukan ini sebenarnya bukan pakai kartu kreditnya ya, tapi tentunya dengan kita mempunyai catatan sendiri untuk tracking pemasukan kita seperti apa. Karena gini loh kan, kalau untuk yang gajiannya bulanan ya mungkin gampang ya, jelas tiap bulan tahu nih dari setiap gaji berapa. Tapi kadang-kadang untuk teman-teman yang bisnis atau yang freelance kan sulit ya untuk men-track sudah dapat berapa banyak nih bulan ini. Nah, itu jangan lupa dicatat. Nah, kartu kreditnya untuk apa? Kartu kreditnya untuk tracking pengeluaran. Buat teman-teman yang suka males, misalkan bikin catatan lagi ekstra gitu ya, atau kumpulin bon kecil-kecil, atau ribet buka apps setiap kali ada pengeluaran dikit-dikit, ada baiknya pengeluaran itu semuanya disatuin aja lewat kartu kredit, karena semuanya itu jadi jelas. Setiap akhir bulan kita akan dapat satu laporan pengeluaran gitu, statementnya langsung dari kartu kredit. Itu jelas keluarnya buat apa, untuk belanjanya apa, berapa banyak, tanggal berapa. Jadi mempermudah pencatatan buat teman-teman sebenarnya yang malas nyatet. Karena kan ya kalau pemasukan mah dikit ya, palingan ya berapa, mungkin yang gajiannya cuma 1 kali, mungkin yang freelancer ya mungkin 10 kali gitu ya. Tapi kalau yang namanya pengeluaran sehari aja mungkin bisa ada 10 kali gitu ya, 10 kali kali 30 hari. Itemnya kecil-kecil lagi ya. Kecil gitu, kadang-kadang cuma buat beli minum ya, atau cuma buat belanja di minimarket misalkan. Jadi alangkah baiknya dan alangkah hidup ini lebih sederhana bila kita pakai kartu kredit. Jadi tracking pengeluaran juga jadi lebih simpel. Nah, poin yang kedua adalah kalau teman-teman punya beberapa kartu kredit, kalau bisa disamain atau dideketin jadwal pembayarannya. Nah, kenapa kami sarankan untuk disamain? Karena kalau kalian punya kartu kredit lebih dari 1, itu kadang-kadang kita suka lupa pembayarannya tanggal berapa, kapan. Kan ada yang awal bulan, ada yang tengah bulan, ada yang akhir bulan gitu. Hal ini mungkin belum banyak yang tahu, tapi sebenarnya kita bisa telepon perusahaan kartu kredit kita untuk ubah gitu ya, untuk ubah tanggalnya. Biasanya mereka ada pilihan opsi beberapa tanggal, atau bahkan kita bisa pilih custom tanggalnya gitu. Tapi ini juga mungkin tergantung udah berapa lama teman-teman punya kartu kreditnya, berapa lama udah ada relationship sama perusahaan bank atau penerbit kartu kreditnya itu. Tapi worth a try, worth checking, coba tanya gitu, karena ya fatal banget kalau telat bayar kartu kredit. Ya kita bakal bayar bunga, kena denda keterlambatan juga, dan apalagi tuh Klau? Ya udah sih, yang paling perih sih itu 2 itu gitu 2, ya. Jadi sebisa mungkin jangan sampai kena. Betul. Dan kalau misalkan telatnya beberapa kali, ya itu bisa mengganggu kredit skornya kita gitu ya. Dikira kita ada kredit macet atau apa gitu. Padahal kadang-kadang sesimpel mungkin lupa bayar aja gitu. Betul gitu. Dan ini sebenarnya nggak ini ya. Maksudnya doesn't matter how much the bill is gitu. Kadang-kadang mungkin yang lupa bayar cuma 15.000, 20.000. Tapi kalau telat bayar ya udah kena denda bertumpuk, kena bunga bertumpuk, lama-lama jadi banyak gitu. At the end of the day, tadinya cuman kelupaan bayar 5.000, 10.000, ujung-ujungnya bisa jadi banyak. Ini akhirnya berhubungan dengan poin ketiga kita, yaitu disiplin bayar. Jadi kita mungkin ini udah sering diomongin, cuman kadang kalau kita sendiri suka lupa gitu ya. Bahkan aku di awal-awal berkarir juga suka kelewatan gitu. Kalau pakai kartu kredit itu rasanya, wah aku ada duit tambahan nih gitu. Padahal bukan saudara-saudara, itu bukan duit tambahan, tapi itu utang yang harus dibayar. Kalian dibukain kredit line ibaratnya gitu. Ada berapa, 5 juta kredit line. Nah itu suka kepikir kayak, wah aku ada penghasilan
tambahan nih ada uang bukan, ya. uang spare uang 5 juta padahal bukan gitu. Itu uang eventually kalau kalian pakai ya kalian harus bayar gitu satu hari nanti gitu. Jadi make sure kalian bayar kalau udah pakai kartu kreditnya, bayar sesuai aturan mainnya. Kalau enggak tadi ya bunga dan fees akan mengintai kalian. Betul. Jadi sebenarnya kredit card itu cuman alat penunda pembayaran, bukan alat menambah penghasilan ya. Betul. Ya, bayar penuh ini jangan disalahartikan dengan minimum payment. Ini basic banget ya, karena kadang kita terkecoh ada minimum payment, cukup bayar minimum payment aja. Nah sebenarnya nggak bisa begitu, karena dengan membayar minimum payment sebenarnya kita hanya menghindari denda keterlambatan. Jadi dihitungnya kita sebenarnya nggak bayar telat, kita bayar on time. Tadi kalau misalkan 100%, kita cuma bayar minimum paymentnya 10%, nah 90%-nya itu yang akan kena bunga kartu kredit. Dendanya nggak kena, tapi bunganya tetap kena terhadap bunganya yang tetap 90% kena. yang Betul. nggak dibayar tadi gitu Betul. ya. Oh, ada 2 ya. Ya, jadi sebenarnya kalau mau aman, bayar full bukan sekedar minimum payment dan sebelum jatuh tempo. Nah itu pasti aman, nggak akan kena denda, terlambat nggak akan kena bunga. Jadi hitung-hitung ya udah kayak cuman bayar belanja biasa, tapi di pool dibayarnya di di akhir tanggal tertentu gitu. Oke. Jadi kalau di rumah tangga kita sih mungkin simpelnya jadi kayak keluar uang benerannya itu cuma 1 kali gitu kan pas bayar kartu kreditnya itu. Ditunda Iya semua kan? pembayarannya, semua paymentnya, semua keluar uangnya ditunda sampai tanggal jatuh tempo kartu kredit itu. Dan ya itu kartu kredit itu juga menurut saya praktis gitu ya, karena jadi kita nggak usah bawa uang tunai banyak-banyak. Nah apalagi misalkan kalau lagi keluar negeri gitu ya, kan kadang-kadang juga malas ya tukerin Mata mata uang banyak-banyak, dan bahaya gitu sebenarnya kita bawa uang tunai banyak-banyak kan, karena ada di beberapa negara yang kita tahu copetnya banyak. Kalau misalkan kecopetan uang tunai itu udah bye-bye gitu ya. Sampai Tapi kalau jumpa. misalkan kecopetannya kartu kredit, kita masih ada kesempatan untuk nelpon banknya untuk langsung diblok. Gitu. Jadi sebenarnya menurut saya sih, saya pribadi saya suka belanja pakai kartu kredit karena lebih aman dan lebih praktis. Gitu. Kenapa nggak pakai misalkan kartu debit gitu? Ya kalau saya kenapa nggak pakai kartu kredit aja sekalian, karena sekalian ngumpulin poin gitu ujung-ujungnya. Dan kalau kartu debit itu langsung ke uang kita nggak sih? Maksudnya di dalam kartu itu ada uang kita gitu kan. Langsung Kalau dipotong kartu kredit uangnya. kan ibaratnya itu credit line, masih ada barisan pertahanan dari bank atau perusahaannya gitu kan. Iya. Mereka bisa blokir atau gimana gitu. Betul. Ya. Transaksinya bisa di void juga kan, bisa dibatalin ya. Betul. Oke. Nah, dari tadi kita bahas kartu kredit, sebenarnya kartu kredit apa yang aman buat pemula. Nah, di sini kami mau kenalin kalian sama kartu kredit dari Honest Card. Nah, Honest Card ini pastinya aman karena sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK dan Bank Indonesia. Jadi ini bukan perusahaan ecek-ecek ya. Beneran ada entitasnya dan mereka terdaftar dan teregulasi oleh regulator kita. Cara daftarnya gimana? Cara daftarnya juga gampang, cuman pakai aplikasi 100% digital. Jadi gue ini daftarnya juga kemarin sambil santai-santai di rumah, sambil tidur-tiduran. Tinggal buka HP Android kalian, terus kalian bisa download aplikasinya, dan dari situ kalian bisa lakukan KYC-nya. Ingat-ingat nih kalau kartu kredit zaman dulu kan kita KYC-nya harus manual dulu ya. Kita harus isi formulir kertas dulu di mall-mall, biasanya kan minta tolong sama orang banknya. Di sini enggak gitu. Di sini kalian bisa langsung isi semua sendiri, dan KYC-nya itu dilakukan cepat banget. Kayaknya waktu itu siang isi, sore atau malam atau besokan paginya udah ketahuan hasilnya. Aku dapat kredit lainnya berapa. Jadi kalian nggak perlu buang waktu, nggak perlu keluar rumah. Cukup dari rumah aja, semuanya bisa kalian isi selengkap-lengkapnya. Oke, kita unboxing. ASMR unboxing Honest Card. Oke, seperti itu ya guys. Kartunya simple dan tidak ada nomor segala macam. Proses aktivasinya Simple banget ya, tinggal scan. simple, tinggal di scan semuanya. Biasa kan kalau orang pakai kartu kredit takut gitu ya tunjukin ke kamera. Ini enggak guys, karena Nggak ada nomor. nggak ada nomor, nggak ada apa-apa gitu ya. Jadi aman, nggak ada kartu, nggak ada CVV juga di belakang gitu ya. Kalau kalian lihat kartu-kartu konvensional kan biasa ada CVV-nya ya gitu. Di sini nggak ada. Kok bisa nggak ada? Karena semuanya kalian bisa cek detailnya dari handphone kalian. Jadi kalian bisa cek nomor kartunya, bisa cek CVV-nya. Bahkan kalau sampai tadi Clau cerita gitu ya, hilang atau amit-amit kecopetan, kartu ini bisa langsung kalian blokir lewat aplikasinya
di handphone kalian saat itu juga. Jadi lebih praktis lagi ya, nggak usah pakai telepon call center gitu ya, nggak usah pakai repot-repot bikin surat permohonan penutupan atau blokir, bisa langsung lakukan sendiri saat itu juga. Betul. Gitu ya. Dan Betul. ini mungkin kalau yang teman-teman anak-anak desain gitu gitu yang suka desain-desain Jepangan atau yang Scandinavian gitu yang minimalis mungkin seneng banget ya lihat kartunya karena memang clean dan sesimpel itu. Nggak ada nomor-nomoran, bahkan nggak ada masa berlaku gitu ya. Jadi benar-benar cuma nama, udah gitu. Oh, dan ini juga sudah bisa wave ya. Jadi kalau teman-teman tahu di kartu kredit itu, di mesin kartu kredit itu kan ada yang kalau biasanya masih harus masukin PIN. Nah, udah ada teknologi wave gitu. Jadi tinggal langsung di tek gitu di mesinnya. Jadi udah langsung transaksi, nggak usah pakai masukin nomor PIN lagi. Betul. Nah, terus mungkin ini yang menarik buat teman-teman yang lagi belajar budgeting. Di Honest Card ini kalian bisa mantau pemakaiannya lewat aplikasi. Jadi kalau kita di kartu kredit tradisional mesti nunggu statement di akhir bulan gitu kan. Kita nggak bisa cek udah sampai mana pemakaian kita bulan ini. Nah, di Honest Card ini kalian bisa buka aplikasinya untuk cek pemakaian kalian secara real time gitu. Udah sampai mana nih gitu. Jadi nggak ada ceritanya pakai lupa terus nggak taunya ya kebobolan nggak bisa bayar di akhir bulan. Jadi secara berkala kalian bisa cek pemakaiannya, dan kalau ngerasa udah over nih gitu, kalau ngerasa udah kelewatan pemakaiannya, kalian juga bisa pakai fitur yang lock card tadi untuk nge-lock pengeluaran kalian supaya kartunya nggak bisa dipakai lagi. Ini berguna misalkan kartunya dipinjam gitu ya sama orang lain, pacar gitu atau anak. Kita sih nggak menyarankan sih sebenarnya pinjaman kartu ya, cuman misalkan gitu kalian pinjemin kartu ke orang mau lock supaya nggak bisa dipakai lagi, juga bisa langsung dari aplikasi Honest-nya. Oke. Jadi lock ini sifatnya bisa temporary apa permanen gitu? Iya. Bisa di lock unlock gitu ya. Bisa. Jadi temporary ya. Jadi bukan yang kayak ngeblok kartu. Kan kalau sekarang kan biasanya kartu harus kita blok nih. Blok terus harus ke bank lagi, harus ke buka bank lagi, buka gitu lagi either issue kartu baru atau bahkan lebih parah lagi harus apply baru lagi gitu. Betul. Tapi kalau ini bisa temporary aja gitu temporary lock. Nanti kalau kalian sudah ada uangnya lagi atau udah siap pakai lagi, kalian tinggal unlock gitu. Atau udah dapat pacar baru misalkan. Udah baikan lagi, pacarnya kan musuh berantem nih, oke gue matiin kartunya gitu kan. Udah baikan lagi, nyalain lagi. Oke, silakan uang papi turun lagi, ngucur lagi papi. Ya, jadi menarik sih, ini transparan dan honest ya. Kartu yang honest sesuai namanya. Kalian bisa pantau pemakaiannya setiap saat gitu. Sebagai pengguna kartu kredit sudah lebih dari 10 tahun, sejak dari awal berkarir gitu ya, saya nggak pernah merasa kartu kredit itu tuh jahat atau kartu kredit itu bikin keuangan jebol. Karena kembali lagi ya disiplinnya itu tadi. Kita tahu bahwa kartu kredit itu bukan pemasukan tambahan, bukan income tambahan, tapi cuman sekedar alat bayar biar semuanya nggak berceceran gitu ya, dan biar dibayarnya nanti di akhir periode jatuh tempo gitu. Jadi nggak repot bayar keluar uang sedikit gitu ya sekaligus gitu. Yang penting bayar tepat waktu gitu ya, sebelum tanggal jatuh tempo dan full, nggak sekedar minimum payment. Pasti teman-teman ngerasa bermanfaat banget. Iya, jadi buat kalian yang lagi nyari-nyari kepengen punya kartu kredit, rasanya kayak gimana sih gitu pertama kali, atau mungkin ada kebutuhan kredit line saat ini untuk modal usaha atau apapun gitu ya kebutuhan kalian, boleh banget kalian coba Honest Card ini. Karena ya aku suka segala sesuatu yang berbau teknologi. Jadi ini teknologi yang menyenangkan untuk dimanfaatkan dalam kartu kredit, karena kalian bisa apply langsung KYC-nya, proses analisa profil kalian tuh semua dilakukan langsung, dan juga proses pengamanan kartu kreditnya tadi ya, lock and unlock-nya bisa kalian langsung kalian lakukan di aplikasi. Juga mantau pemakaian kalian minggu ke minggunya gitu, nggak harus nunggu sampai statementnya dicetak di akhir bulan. So this is a recommended card ya, dan sekali lagi untuk desainnya ini gue suka banget. Ini sangat minimalis, sangat clean, aman juga. Jadi maksudnya kalau ini doang ditaruh gitu, terus orang mau pinjem buat check out gitu. Penggaris bukan, maksudnya kartunya kan nggak ada nomornya gitu. Kalau mau pinjem check out pakai disalahgunakan gitu ya sama orang rumah, ya. Orang dia nggak bisa tahu gitu karena semuanya ada di handphone kamu sebagai penggunanya. Jadi kalau cuma diongkokin gini, orang nggak bisa manfaatin salah gunakan. Jadi sebenarnya menurutku aman dan
Lebih Oke. aman ya. Desainnya lebih bagus. Oke, seperti itu. Selamat berkartu kredit dengan bijak. Kalau kalian ada cerita pengalaman-pengalaman kalian menggunakan kartu kredit, silahkan share di comment box di bawah. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama belajar. Take care and see you next week. Bye-bye.